Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Pada kali ini insya-Allah kita akan masuk ke dalam pelajaran al-akhlaq. Pelajaran yang sangat penting, bahkan pelajaran yang tidak hanya ada di sekolah, akan tetapi pelajaran yang seharusnya setiap muslim mereka berakhlak dengan akhlak yang mulia. Seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencontoh Rasul sebagai suri tauladan. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang baik. Nah, akhlak yang baik menjadi perhiasan yang senantiasa melekat pada diri seorang muslim. Atau seorang muslim haruslah dikenal dan diketahui dengan akhlaknya yang mulia. Karena sekalian, insya Allah kita ambil pelajaran akhlak itu dari kitab yang berjudul Minhajul Muslim. Kitab yang berjudul Minhajul Muslim. Ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Beliau adalah salah satu ulama yang dahulu ketika beliau hidup menjadi orang yang senantiasa memberikan nasihat di Masjid Nabawi. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kitab ini di dalamnya mengkaji tentang akidah, tentang adab, tentang akhlak, tentang ibadah, dan juga tentang muamalah. Untuk kelas 7, insya Allah kita ambil bagian tentang adab. Ya, bagian tentang adab. Nanti pada kelas 8 kita akan masuk ke dalam akhlak. Ya. Mungkin ada sedikit perbedaan antara akhlak dengan adab. Adab itu mungkin bisa kita terjemahkan dengan etika, ya, etika ataupun sopan santun. Ya, ini namanya adab. Ya. Dalam pertemuan yang pertama, kita masuk ke dalam adab niat. Adab niat. Niat ini penting. Ya, niat adanya di dalam hati. Berarti yang harus kita perhatikan adalah hati terlebih dahulu. Kenapa hati ini penting dan harus diperhatikan terlebih dahulu? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari sisi bentuk rupa, ya, kalian. Apakah dia itu adalah orang yang tinggi, orang yang pendek, orang yang mungkin kulitnya putih, kulitnya hitam, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tapi Allah melihat hati-hati kalian, qulubikum, hati. Ya, di dalam hati ini ada niat. Ya, amal yang ada dalam hati ini sangat penting. Niat yang ada dalam hati ini sangat penting. Karena itu yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amalikum, dan juga amal perbuatan kalian. Mudah-mudahan dari mulai hati, niat kita perhatikan dan kita ketahui adab-adabnya, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang
dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya niat. Mengapa niat ini sangat penting begitu? Harus dikaji, harus dipahami, harus diperhatikan begitu. Pertama adalah syarat diterimanya amal atau ibadah adalah niat. Niatnya ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi niat yang ikhlas akan menyebabkan amal itu diterima. Tapi kalau niatnya tidak ikhlas, maka amal itu percuma, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama dengan lurus. Ya, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama ini dengan lurus. Agama untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, al-ibadah itu adalah agama. Agama itu bentuknya ibadah. Ibadah akan diterima oleh Allah ketika dia niatnya ikhlas. Contohnya di sini, wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ya, salat adalah ibadah. Ibadah yang akan diterima oleh Allah kalau salatnya kita adalah ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Hanya untuk berharap ridha dan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau salatnya adalah karena riya, ingin dilihat oleh orang, ingin dipuji oleh orang, ya, maka ibadah itu tidak akan dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap orang ketika dia melakukan salat, dia akan mendapatkan seberapa besar keikhlasan dia dan juga seberapa besar khusyuknya dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita. Berikutnya yang kedua, niat juga bisa merubah perbuatan yang bersifat mubah. Maksudnya yang bersifat biasa-biasa saja atau perbuatan-perbuatan duniawi, ya, yang dilihat oleh orang itu ya bukan suatu bentuk ibadah. Misalnya makan, minum, ya, itu mubah, ya. Boleh makan, boleh minum, ya. Itu bisa menjadi ibadah apabila diniatkan untuk ibadah. Misalnya adalah kita makan dan minum, kita niatkan agar badan kita menjadi sehat, menjadi kuat, sehingga kita bisa sholat dengan berdiri, atau kita bisa beribadah dengan sempurna. Ya. Kalau kita misalnya tidak makan minumnya tidak benar, bahkan mungkin bisa menyebabkan sakit, sehingga sakit mungkin saja sampai misalnya kalau orang itu dirawat tidak bisa sholat di masjid, tidak bisa sholat sempurna, dia mungkin sholatnya hanya berbaring, begitu. Nah ini perbuatan amal biasa bisa menjadi ibadah kalau diniatkan untuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Amal-amal itu tergantung niatnya. Ya, niatnya apa? Kalau niatnya untuk ibadah bisa menjadi ibadah. Ya. Demikian juga kalau satu amal biasa, kemudian diniatkan untuk perbuatan jelek juga bisa menjadi bersifat dosa, begitu. Misalnya tadi kita ambil contohkan makan dan minum. Makan dan minum, kemudian dia niatkan supaya badannya menjadi kuat, kemudian dia bisa naudzubillah, misalnya sampai menganiaya orang lain. Nah, itu bisa menjadi dosa. Ya. Tapi kalau diniatkan untuk beribadah, akan menjadi ibadah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya baik, akan menjadi baik. Ya. Kalau niatnya buruk, bisa menjadi buruk. Namun perlu dicatat bahwa kalau perbuatan buruk tidak bisa menjadi baik, diniatkan menjadi baik. Misalnya, mencuri, dia niat untuk sedekah, maka itu tidak bisa. Misalnya dia mencuri berapa uang atau naudzubillah orang misalnya korupsi, tapi niatnya untuk
ibadah haji. Nah, itu tidak bisa. Atau sebaliknya, ya. Perbuatan-perbuatan jelek, ya, tidak bisa dirubah menjadi perbuatan-perbuatan baik dengan niat. Demikian anak-anak sekalian, insya Allah kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.